Datang terlambat, Timnas Malaysia U23 akhirnya tiba di Jakarta jelang AFF U23 2025. Jakarta, 15 Juli 2025. Setelah sempat terjadi keterlambatan, Tim Nasional Malaysia U23 akhirnya tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Senin sore ini, hanya beberapa jam sebelum dimulainya ajang Piala AFF U23 2025 yang diselenggarakan di Indonesia. Keterlambatan ini sempat menimbulkan tanda tanya di kalangan media dan pengamat sepak bola, terutama karena seluruh kontingen peserta lainnya sudah tiba sejak kemarin atau bahkan 2 hari lebih awal untuk melakukan adaptasi dan persiapan akhir. 23 pemain yang kita ke Indonesia ni untuk AFF game. So coach, adakah 23 ini yang terbaik selepas berlangsungnya Elite Game, selepas adanya friendly? Adakah ini yang terbaik coach? Untuk persiapan AFF, saya rasa ini adalah player-player yang terbaik lah di samping player-player lain. Ada beberapa pemain yang cedera dan ada yang tidak di call up kerana kecederaan. Tahniah untuk 23 pemain yang terpilih. Untuk situasi sekarang, mungkin mereka adalah yang terbaik lah untuk kita ke AFF. Kedatangan mendadak di hari H. Pesawat yang membawa skuad muda Harimau Malaya mendarat sekitar pukul 16.30 WIB, lebih lambat dari jadwal kedatangan awal yang seharusnya berlangsung pada pagi hari. Begitu mendarat, para pemain dan ofisial langsung diarahkan menuju kendaraan yang sudah disiapkan panitia untuk menuju hotel akomodasi di kawasan Jakarta Selatan. Para pemain tampak lelah namun tetap menjaga semangat. Pelatih kepala Nafuzi Zain enggan menyebut alasan spesifik keterlambatan, hanya menyampaikan bahwa ada penyesuaian teknis di jadwal keberangkatan. Kami tetap fokus. Sedikit keterlambatan tidak akan mengubah niat kami untuk bermain maksimal. Semua pemain dalam kondisi sehat dan siap bertanding. Minim waktu adaptasi. Keterlambatan ini menjadi perhatian karena Malaysia akan langsung menghadapi laga perdana melawan Filipina pada 16 Juli pagi, kurang dari 24 jam setelah mendarat. Dengan jadwal sepadat itu, tim hanya akan memiliki waktu yang sangat terbatas untuk melakukan latihan adaptasi cuaca, pemulihan fisik akibat perjalanan, dan pengenalan lapangan. Staf pelatih dilaporkan akan mengubah jadwal latihan menjadi sesi singkat malam ini untuk sekadar menjaga sentuhan bola dan kebugaran otot. Latihan penuh dibatalkan karena keterbatasan waktu dan kondisi kelelahan para pemain. Reaksi supporter dan media. Kedatangan terlambat ini menuai reaksi dari berbagai kalangan, termasuk dari media dan penggemar sepak bola Malaysia sendiri. Beberapa menyayangkan keputusan manajemen tim yang dianggap terlalu mepet dan tidak mengantisipasi faktor logistik atau kendala penerbangan. Di media sosial, tagar seperti Harimau Muda dan AFU 23 sempat ramai dengan komentar yang mempertanyakan kesiapan tim nasional muda ini. Meski begitu, sebagian besar supporter masih menunjukkan dukungan penuh dan berharap bahwa kekuatan mental dan kepercayaan diri para pemain muda tetap menjadi modal utama dalam menghadapi turnamen ini. Persiapan singkat sebelum laga perdana. Tim dijadwalkan menghadapi Filipina di laga perdana Grup A pada Selasa pagi di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Mengingat waktu yang sangat sempit, pelatih dan ofisial tim harus bekerja ekstra cepat untuk menyiapkan strategi dan rotasi pemain. Malaysia tergabung di Grup A bersama Indonesia, Brunei Darussalam, dan Filipina. Setelah laga melawan Filipina, Malaysia akan bertemu Brunei pada 19 Juli dan kemudian bertanding melawan tuan rumah Indonesia pada 22 Juli. Pertandingan yang digadang-gadang sebagai derby panas ASEAN. Pelatih tetap optimistis. Meski berada dalam tekanan, pelatih Nafuzi Zain tetap menyampaikan optimisme tinggi terhadap performa anak asuhnya. Ia menekankan bahwa sebagian besar pemain telah menjalani pemusatan latihan di Kuala Lumpur dan menjalani 3 laga uji coba untuk membangun chemistry. Kami datang dengan semangat dan rencana yang jelas. Turnamen ini adalah kesempatan emas bagi para pemain muda untuk tampil di pentas ASEAN. Keterlambatan tidak akan menjadi alasan. Tanggapan panitia dan tuan rumah. Pihak panitia pelaksana dari Indonesia memastikan bahwa kedatangan Malaysia yang terlambat tidak akan mengganggu jadwal pertandingan maupun kesiapan lapangan. Semua kebutuhan logistik tim sudah tersedia sejak kemarin, termasuk transportasi, hotel, makanan, dan fasilitas latihan. Panitia juga menyebut bahwa jika diperlukan, sesi koordinasi tambahan akan digelar malam ini untuk mengakomodasi penyesuaian kebutuhan Malaysia U23 menjelang laga. Profil tim, Harimau Muda dan proyek jangka panjang. Tim ini dihuni oleh pemain muda hasil seleksi dari Liga Super Malaysia, tanpa kehadiran pemain yang berbasis di luar negeri. Strategi ini diambil sebagai bagian dari pembangunan jangka panjang generasi penerus tim nasional senior.
Pemain seperti Fergus Tierney, Abu Khalil, dan Wan Kuzri diprediksi akan menjadi tulang punggung permainan Malaysia di lini tengah dan depan. Sementara di lini belakang, duet bek tengah Syafiq Saleh dan Zarul Azmi diperkirakan akan menjadi pilihan utama. Meski minim pengalaman internasional, pelatih yakin bahwa karakter bermain dan mental juang akan berbicara banyak di lapangan. Persaingan ketat di Grup A. Grup A disebut sebagai grup paling kompetitif di Piala AFF U23 tahun ini. Selain Indonesia sebagai tuan rumah yang tampil dengan kekuatan penuh, Filipina dan Brunei juga dianggap memiliki perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pertandingan melawan Indonesia di laga ketiga grup akan menjadi penentu kelolosan. Dengan rivalitas historis dan atmosfer stadion yang dipastikan penuh, pertandingan ini akan menjadi panggung ujian sesungguhnya bagi para pemain muda Malaysia. Penutup. Kedatangan terlambat timnas Malaysia U23 ke Indonesia memang bukan awal yang ideal. Namun, di balik keterbatasan waktu dan tekanan logistik, semangat muda dan rasa lapar akan prestasi menjadi senjata utama tim Harimau Muda. Kini, semua mata tertuju ke lapangan. Apakah Malaysia mampu bangkit cepat dan menunjukkan kekuatannya meski dengan persiapan yang mepet? Turnamen baru saja dimulai, dan segalanya masih mungkin terjadi.